Ya, kembali di Bisbri, pemirsa, saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Budi Fantigo selaku Koordinator Abilindo Wilayah Sumatera Barat. Ya, selamat sore Pak Budi. Selamat sore, Mbak. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi bersama kami ya Pak ya. Seperti apa dampak kebijakan pembatasan akses kapal buyers dari Hong Kong ini yang memasuki perairan Indonesia terhadap bisnis budidaya ikan laut di Sumatera Barat, Pak? Terima kasih. Dampak yang pertama yang jelas, 4 bulan sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, sudah tidak terjadi lagi panenan petani tidak bisa dipanenkan, Mbak, selama lebih kurang 3 bulan. Kemudian di Sumatera Barat seperti sudah diketahui sudah terbentuk sebelumnya beberapa kelompok petani. Jadi karena tidak bisa dipanen ikan tersebut, jadi di perjalanan petani sudah tidak kuat lagi. Ikan kerapu sebagian sudah dijual ke pasar lokal, seperti ke rumah makan, yang seharusnya itu tidak terjadi. Karena ini adalah ikan ekspor dengan harga yang mahal. Kemudian beberapa kelompok sekarang sudah berhenti memelihara ikan. Dan bukan hanya kelompok petani, juga ada pengusaha yang budidaya sudah menghentikan produksinya, Mbak, begitu. Baik, produksinya sudah dihentikan dan juga tadi dikatakan juga sudah menjual ke mungkin pasar lokal yang sebenarnya ini notabene-nya adalah produk yang dijual untuk pasar ekspor ya Pak ya, dan harganya pastinya sangat berbeda jauh begitu Pak. Lalu bagaimana dengan rencana larangan ekspor bibit juga Pak? Ya, ini jelas. Kita kemarin tanggal 12 Maret juga diundang oleh Abilindo Pusat di fasilitasi DPD, kita membicarakan secara komprehensif. Seandainya terjadi pelarangan ekspor bibit, sementara pembudidaya kita tahu di seluruh Indonesia ini belum siap, ya, dibandingkan kemampuan produksi bibit dari Bali maupun dari Situbondo, Jawa Timur, itu kemampuan produksinya cukup lumayan besar, lebih kurang sekitar 12 juta per tahun. Sementara daya serap petani atau pembudidaya kerapu yang kita tahu di seluruh Indonesia dari hasil diskusi kita di Jakarta kemarin dan yang kita ketahui juga di daerah Sumbar itu belum mampu menyerap sebanyak itu, karena secara umum seperti Sumatera Barat daya serapnya juga masih rendah. Baik. Secara umum Indonesia. Jadi kalau terjadi pelarangan, kita yakin kita selanjutnya akan sulit mendapatkan bibit dari sumber hatchery. Karena kalau pelarangan dilakukan, jelas teman-teman pembenih yang ada di Jawa Timur dengan Bali juga tidak akan bergairah untuk memproduksi bibit. Akhirnya juga kita akan dapat dampaknya, kita yang pembudidaya ini akan sulit mendapatkan bibit. Itu dampak kalau terjadi pelarangan ekspor bibit. Ada dua sisi. Yang kemarin pelarangan akses kapal dari luar masuk ke Indonesia, kita tidak bisa panen. Kemudian kita tidak bisa melakukan aktivitas budidaya lagi. Tidak tertarik gitu loh, takut rugi. Untuk apa ikan kita pelihara, sementara tidak ada kepastian mau dijual kemana, kapalnya yang mau mengangkut kapal yang mana. Kemudian ditambah lagi kalau ada terjadi pelarangan bibit, ya berarti ini dampaknya jadi double, Mbak. Baik. Sepertinya bertubi-tubi sekali ya Pak ya ancaman yang mungkin bisa mengancam juga dari bisnis budidaya ikan laut di Sumatera Barat ya Pak ya. Baik. Jelas. Baik Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak Budi. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Wajan kembali melanjutkan perbincangan kita. Sepertinya memang aspirasi mereka cukup menarik begitu ya Pak ya. Tadi dikatakan di Sumatera Barat sendiri mereka juga sepertinya sudah kesulitan sekali begitu dan juga mengancam bisnis mereka pastinya, dan juga dikatakan daya serap di Sumatera Barat juga masih sangat minim ya Pak ya. Jadi tidak memungkinkan kalau misalnya mereka menjual di pasar lokal sendiri ya Pak ya. Baik, kita melanjutkan perbincangan tadi mengenai statement dari Pak Dedi juga yang mengatakan bahwa banyak juga kapal-kapal ini yang tidak tepat sasaran atau tujuannya tidak tepat begitu. Mungkin ada beberapa oknum yang menyalahgunakan kesempatan yang mereka
miliki akhirnya berdampak kepada seluruh kapal yang mungkin tujuannya mereka jelas dan juga hanya untuk berbisnis membeli hasil budidaya dari Indonesia, tetapi ikut kena imbasnya akhirnya para pengusaha, kemudian juga nelayan kecil juga ikut terkena imbas begitu ya Pak ya. Nah tetapi Bapak sendiri tadi mengatakan sebenarnya tidak semua seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin tanggapannya sendiri seperti apa Pak dari statement Pak Dedi yang mengatakan ini mereka KKP sendiri akan memusnahkan kapal-kapal yang tujuannya tidak tepat. Terima kasih Bu Liani. Jadi sebenarnya pemilihan Pak Dedi untuk menjadi juru bicara topik ini sama sekali salah. Karena Pak Dedi tidak pernah berkecimpung atau mengurusi bidang budidaya. Apalagi budidaya ikan kerapu. Kami tahu Pak Dedi itu lama berkecimpung dalam pengembangan sumber daya manusia di sekolah-sekolah tinggi perikanan, kemudian pernah jadi dirjen perikanan tangkap. Tapi kalau soal budidaya, Pak Dedi adalah gelap, nol. Dia nggak paham. Jadi kita tanya apa seperti tadi, dia jawabnya yang lain. Jadi apa namanya? Nah, yang kami dengar adalah dari Pak Saud, Dirjen Pemasaran, dan ini sudah banyak dimuat di media. KKP merencanakan untuk membentuk unit penampungan ikan dan membatasi jumlah eksportir yang boleh bekerja. Hanya akan ada 3 titik unit penampungan ikan saja yang diizinkan, yaitu di Batam, Anambas, dan Natuna. Nah, hal ini akan menciptakan monopoli. Kita akan kembali lagi ke Orde Baru, seperti BPPC. Nah, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah pembudidaya, karena pembudidaya akan kesulitan menjual karena harus menjual ke kapal lokal. Dan kapal lokal ini akan meningkatkan kompleksitas usaha, menaikkan biaya pemasaran, menciptakan ketidakadilan karena KKP-nya ini berpihak kepada pedagang. Pedagang ini tidak berkeringat, dia tidak membudidayakan, dia juga tidak punya akses pasar. Beda dengan buyers dari Hong Kong. Buyers dari Hong Kong ini punya kapal, dia punya pasar ke 20 kota di Cina. Kalau kapal buyers lokal itu hanya calo, Bu. Masa pemerintah berpihak kepada calo? Dan itu nggak sesuai dengan amanat pasal 3 Undang-Undang 45 tahun 2009 yang mengamanatkan pengelolaan perikanan demi kesejahteraan pembudidaya, bukan untuk pedagang. Ya, jadi solusi ini sebenarnya kami punya solusi seperti tadi kami bilang adalah menempatkan observer di atas kapal, itu satu-satunya untuk menghilangkan paranoid. Sudahkah itu dibicarakan juga kepada pihak Kementerian Kelautan dan juga Perikanan untuk menempatkan observer begitu di atas kapal? Nanti akan kita bahas usai jeda Pak. Terima kasih. Ya pemirsa, perbincangan ini akan kami lanjutkan setelah jeda. Pastikan Anda masih bersama kami.